Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan karya seni terapan yang berjudul Kipas Angin Anyaman. Alat dan bahan yang digunakan: bahan bambu, kayu, tali rotan, tali dan plastik. Alat: gergaji, golok, pisau raut, jarah atau paku. Langkah pembuatannya: pertama-tama kita hati-hati, waspada, penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Pastikan kita memilih bambu yang muda dan tidak terlalu tua. Tidak semua bambu bisa kita pakai untuk membuat anyaman, karena jenis bambu banyak dan fungsinya pun berbeda-beda. Di sini yang kita pilih untuk anyaman adalah bambu tali. Cari bambu yang ujung dan rantingnya tidak menyatu dengan bambu lain, karena untuk memudahkan kita menarik pohonnya. Bersihkanlah ranting-ranting yang sekiranya menghalangi langkah kita, karena di kebun bambu biasanya dipakai sarang ular. Perhatikan buku bambu harus panjang, ukuran dagingnya sekitar 40-50 cm. Hal ini membantu kita mempermudah mengolah bambu dan dalam mengayamnya nanti. Sesudah dipastikan bambu pas umur dan panjangnya, buat dijadikan kipas sebelum kita tebang. Sesudah pohon bambu ditebang, kita bersihkan rantingnya sampai ke ujung sekiranya terpakai. Bagian yang kita ambil untuk membuat anyaman adalah bagian tengahnya, karena dari bagian itulah yang paling bagus dan cocok untuk membuat anyaman. Bambu yang sudah ditebang kita potong per buku dengan menggunakan gergaji supaya rapi hasilnya, dan usahakan jangan dengan bukunya, kita ambil dagingnya saja. Setelah dipotong, kita bersihkan kulit atau hinis yang bisa melukai kulit kita. Usahakan pengerikan kulit sama rata dan rapi. Setelah beres pengerikan, baru kita memulai pembelahan dan pengirisan. Setelah pengirisan, lalu kita keringkan, bisa dengan sinar matahari atau kita bisa dengan cara diganggang di atas tumpu. Sesudah kira-kira kering rata, kita sabit dengan menggunakan pisau raut atau pisau kain, asalkan tajam dan diusahakan pisaunya tipis tapi keras. Kita sabit dengan ukuran tipis agar kipasnya lentur dan mudah untuk dianyam. Kemudian kita lihat apakah masih perlu pengerikan. Tidak, caranya kita coba raut atau bersihkan bulu-bulu pori-pori daging bambu. Dalam proses perautan, kita menggunakan paha atau tangan kita. Gunakan kain di tangan atau paha kita tidak terkena irisan atau tertusuk oleh pori-pori bambu. Bahan anyaman kita ikat agar tidak berantakan. Setelah beres, kita menuju ke anyaman. Cara menganyam: jangan kaku, tidak cepat bosan atau putus asa. Sebaiknya kita menganyam di lantai yang datar. Dekatkan bahan anyaman yang sudah kita ikat rapi. Gunakan alas duduk yang tidak terlalu tinggi dengan lantai. Penganyaman kipas ini caranya dibalik agar kedua sisinya kelihatan rapi dan tidak ada ujung anyaman. Pertama kali menganyam, kita siapkan 2 helai irisan bambu, yang satu bagian dagingnya, yang satu hinisnya, atau lebih baik dua-duanya memakai hinis agar kelihatan hasilnya rapi. Untuk sumbu tengah kita perlu yang panjang. Sumbu yang satunya di zigzag ukurannya agar nanti pas kita balikkan cukup untuk ukuran dianyamkan. Kita membuat sudutnya dengan menghilangkan dan melipat secara sejajar dengan bagian yang kita buat untuk sumbu tengah dengan cara menambah bahan anyaman. Cara menganyam ini tidak lepas dengan hitungan 1, 2, 3 sampai seterusnya, dan yang ke sampingnya jangan salah jumlah anyamannya 2. Lakukan itu dengan berulang-ulang kali sampai hasilnya menjadi segitiga. Perhatikan pas kita mau membalikkan anyaman, kita akhiri dengan hitungan 1 agar hasilnya rapi. Selanjutnya, kita pasangkan goyang gagang kipasnya. Kipas angin anyaman dari bambu pun sudah jadi. Nilai keindahan: bambu memiliki diameter yang berbeda. Apabila perbedaan tersebut disatukan membentuk suatu dinamika, maka akan memunculkan nilai keindahan. Fungsinya: untuk pembakaran sate,
untuk menghilangkan rasa gerah, untuk mendinginkan makanan, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.